Kita beralih ke sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu pestisida berdasarkan asal dan cara pembuatan bahan aktifnya. Pada bagian ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu pestisida alami. Yang pertama, pestisida alami atau natural. Pestisida alami atau natural itu pestisida yang bahan aktifnya berasal dari bahan-bahan alami. Terbagi menjadi dua, yaitu biologikal dan botanika. Pestisida alami atau natural ini tuh banyak orang memanggilnya dengan sebutan pestisida organik. Namun istilah organik itu tidak terlalu cocok untuk jenis pestisida ini, karena banyak pestisida yang berasal dari bahan-bahan yang bukan alami tetapi memiliki unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, juga merupakan pestisida organik, sehingga yang tepat adalah pestisida alami atau natural. Pembagiannya, yang pertama itu biologikal, yaitu pestisida yang berasal dari tanaman. Contohnya itu piretrin dari Chrysanthemum pyretrum. Keunggulannya itu lebih aman bagi pemakaian karena berasal dari bahan-bahan alami. Tidak mempunyai efek residu panjang. Ramah lingkungan. Fototoksisitas dan bahan letal efeknya rendah sehingga aman bagi tanaman. Yang kelima, berspektrum luas. Sedangkan kelemahannya itu dosis aplikasi relatif tinggi. Ya, karena hal ini pestisida ini berasal dari tanaman sehingga dosisnya itu diperlukan relatif tinggi karena daya toksiknya kurang. Yang kedua, knockdown efeknya rendah sehingga hama sasaran tidak langsung mati. Berikutnya adalah tidak dapat disimpan dalam waktu lama setelah kemasan dibuka. Yang keempat, sumber bahan bakunya itu terbatas. Kelemahan yang terakhir adalah kurang spesifik untuk OPT tertentu. Kita beralih ke jenis yang kedua, biologikal. Pestisida biologikal ini adalah pestisida yang berasal dari isolate metabolit sekunder atau sekresi mikroorganisme, baik bakteri, jamur, maupun virus. Contohnya itu delta endotoxin dari sekresi bakteri Bacillus thuringiensis. Kelebihannya itu bersifat antibiotik sehingga daya bunuhnya lebih kuat. Mudah dimetabolismekan oleh sel-sel tanaman jika sistemik, artinya mudah dimetabolismekan, mudah dikeluarkan oleh tanaman sehingga tidak berada di dalam tanaman dan juga tidak mengakibatkan kerugian karena bisa dikeluarkan oleh tanaman. Kelebihan yang ketiga itu dapat mengatasi OPT yang telah resisten terhadap pestisida kimia sintetik. Adapun kekurangannya, OPT sasaran lebih mudah dan cepat resisten, cepat tahan. Harganya relatif lebih mahal. Kita beralih ke pestisida sintetis, yaitu pestisida yang dibuat melalui serangkaian reaksi kimia dari bahan-bahan teknis kimia. Biasanya banyak dari pestisida sintetis itu meniru senyawa yang terdapat pada pestisida alami, botanikal. Misalnya itu sintetik piretroid yang meniru susunan senyawa kimia piretrin dari Chrysanthemum pyretrum. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari pestisida sintetik ini yang pertama adalah daya racunnya lebih tinggi, sasarannya lebih spesifik, yang ketiga dosisnya lebih rendah, yang keempat mudah didapat di pasaran dan lebih tahan lama disimpan. Sedangkan kekurangannya, terurai lebih lama, menimbulkan residu pada hasil panen, aplikasi yang terlalu intensif akan menimbulkan resistensi hama sasaran dan merusak lingkungan. Kekurangannya, membunuh predator alami atau musuh alami hama. Yang keempat, variasinya lebih banyak sehingga perlu pengetahuan untuk memilih, khususnya bagi petani. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video.